Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu ucapkan selamat jumpa untuk seluruh anak-anakku kelas 10. Selamat kalian sudah bergabung di SMA 1 Kediri. Kali ini Bu Guru perkenalkan, nama saya Lale Yakti Kusuma, megang mata pelajaran bahasa Indonesia. Kali ini mata pelajaran bahasa Indonesia yang pertama adalah tentang teks laporan hasil observasi. Ibu akan jelaskan tentang teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi yaitu suatu teks berisi penjabaran tentang sebuah laporan yang berupa hasil pengamatan atau observasi yang dilakukan atau sering disebut sebagai teks klasifikasi. Kita melakukan observasi pengamatan. Di sini kemudian kita akan melaporkan dalam bentuk teks, yaitu teks LHO atau laporan hasil observasi. Tujuan teks LHO ini anak-anakku sekalian adalah untuk melaporkan secara sistematis dan objektif persoalan atau yang kita amati atau yang kita observasi itu kita laporkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Berarti di sini fungsi teks LHO ada 3 fungsi, yaitu pertama untuk melaporkan dan mempertanggungjawabkan apa yang sudah kita amati. Kemudian yang kedua untuk menjelaskan pemecahan masalah yang kita amati atau yang kita observasi itu adalah suatu permasalahan. Nah, pemecahan itulah yang kita laporkan dalam bentuk teks laporan hasil observasi. Kemudian yang ketiga yaitu sebagai sumber informasi terpercaya. Karena di sini berdasarkan fakta, maka teks laporan hasil observasi bisa dijadikan sebagai referensi untuk yang membutuhkan, baik dari kalangan masyarakat maupun dari kalangan intelektual atau pelajar. Baiklah anak-anakku sekalian, kemudian kita lihat ciri-ciri teks LHO atau laporan hasil observasi. Di sini ada 5 ciri-cirinya. Yaitu yang pertama bersifat objektif. Bersifat objektif maksudnya di sini adalah didasarkan atas fakta, tidak mengandung unsur dugaan. Inilah disebut dengan objektif, berarti dia tidak diduga-duga tapi berdasarkan realita dan fakta. Kemudian objek tunggal. Objek tunggal yang dibahas di sini adalah objek yang dibicarakan tunggal sebagai sebuah kelas. Nah, kelas itulah yang akan diklasifikasikan menjadi sub-sub kelas. Itulah yang akan dijelaskan. Kemudian yang terakhir adalah ciri-cirinya yaitu antara kelas dengan subkelas yang Ibu jelaskan tadi saling terkait. Berarti di sini kelas secara umum terdapat pada bagian pendahuluan atau kita disebut sebagai definisi umum atau klasifikasi umum, kemudian baru subkelas yang kita masukkan ke dalam deskripsi bagian. Kita lanjutkan ke struktur LHO. Struktur LHO ini terdiri dari 3, yaitu pada umumnya teks itu terdiri dari 3 bagian, yaitu 3 struktur, yaitu pernyataan umum itu bisa dikatakan sebagai suatu pendahuluan atau pembukaan, kemudian isi disebut deskripsi bagian, sedangkan manfaat disebut dengan deskripsi manfaat. Baiklah, untuk pernyataan umum atau klasifikasi itu kita bisa golongkan ke dalam pendahuluan. Di sini berisi definisi dan pernyataan umum yang sebagai pembuka atau pengantar, di mana kelas itu dibahas di sini. Kemudian yang kedua adalah deskripsi bagian. Struktur yang kedua, deskripsi bagian di sini adalah tentang objek yang dikaji, menjelaskan secara garis besar pemahaman hal tersebut secara detail. Objek itu akan dibahas, dikupas, kemudian bagian-bagiannya itu apa saja itu yang akan dijelaskan dalam yang sulit saat kita menulis adalah di sini menggunakan di sini kata yang menghubungkan paragraf pertama dan paragraf yang berisi definisi umum ini, pernyataan umum ini dengan deskripsi bagian. Nah, di sini yang menghubungkan di sini ada pengklasifikasian secara garis besar ini di bagian akhir ditempatkan sebelum kita menjelaskan ke bagian-bagian dalam deskripsi bagian. Berarti di sini contohnya misalnya wayang. Wayang di sini diklasifikasikan dalam kelas umum. Diklasifikasikan di sini pada deskripsi bagian, macam-macam wayang, bagian-bagian wayang, bentuk wayang, kemudian bahan-bahan wayang. Di sini
deskripsikan. Kemudian di sini macam-macam wayang secara garis besar sebelum dideskripsikan. Itulah yang akan menghubungkan antara pernyataan umum dengan deskripsi bagian. Dan yang terakhir, deskripsi manfaat. Apapun yang kita lakukan di sini adalah ada manfaatnya. Apapun yang objek yang kita ambil ada manfaatnya. Misalnya wayang. Kita bahas di sini masalah wayang. Wayang itu memiliki manfaat, yaitu selain untuk menghibur, juga dia untuk menyampaikan pesan moral, pesan pendidikan, pesan ekonomi, politik dan sebagainya. Itulah manfaatnya dalam masyarakat. Kemudian kaidah kebahasaan teks HU terdiri dari kebahasaan. Pertama adalah menggunakan kata benda atau nomina, kemudian verba aktif, kemudian paragraf dengan topik sentence. Kata benda yaitu kata seperti ini, seperti hiu paus, kemudian Taman Nasional. Kata benda terdiri dari dua, yaitu kata benda konkret dan kata benda abstrak. Hiu paus bisa dipegang, bisa dilihat, bisa dirasakan, sedangkan Taman Nasional hanya bisa dirasakan, tidak bisa dipegang. Inilah namanya kata benda abstrak, sedangkan ini kata benda konkret. Kemudian verba aktif. Verba aktif itu adalah dimana subjeknya melakukan pekerjaan secara aktif. Misalnya menyaring air. Di sini yang menyaring air, di sini menyaring. Kata menyaring di sini adalah merupakan salah satu kata kerja aktif. Kemudian di sini kita lihat istilah, gunakan istilah. Istilah di sini juga ada filter feeder. Filter feeder itu penyaring makanan di dalam tubuh paus, kemudian plankton, soliter dan sebagainya. Kemudian paragraf dengan topik sentence. Bentuk paragraf dari teks LHO adalah berbentuk kalimat deduktif, berbentuk paragraf deduktif atau wacana deduktif dan berbentuk induktif. Deduktif di sini berarti di sini adalah kalimat utamanya yang membahas pada bagian pendahuluan itu ada di awal, kemudian di akhir itu disebut induktif. Kemudian kata dan frase nomina sudah dijelaskan tadi, ciri-cirinya yaitu tidak, kalau kata benda itu tidak bisa diingkari dan kata bukan gula, bukan rumah, tidak. Sedang misalnya kalau kata sifat, misalnya kalau kata sifat bukan cantik tidak bisa, tapi hanya kata benda yang bisa diingkari dengan bukan. Kemudian dapat diikuti dengan gabungan kata sifat. Kalau kata sifat itu terdapat kata sifat itu ciri-cirinya yaitu mengikuti kata sangat dan diikuti kata sekali. Buku yang mahal, pengetahuan yang sangat penting, orang yang baik dan sebagainya. Kemudian frase benda dan nomina. Frase yaitu gabungan dari beberapa kata di mana masing-masing kata itu memiliki makna yang berbeda setelah digabungkan menjadi satu makna. Misalnya di sini menerima hadiah ulang tahun. Ini adalah frasenya di sini adalah hadiah ulang tahun. Hadiah ulang tahun ini adalah satu, di sini berarti inti frasenya adalah kata hadiah. Kemudian kita ke kata simpleks dan kata kompleks. Kata simpleks ini bisa dikatakan sebagai hanya mengandung satu verba utama, yaitu makanya dia dikatakan sebagai kalimat sederhana tetapi lengkap. Tapi kalimat tunggal, tidak memiliki induk kalimat dua induk kalimat, subjek, predikat, objek. Dia cukup menduduki satu klausa saja. Kemudian kompleks. Kalau kompleks itu bisa seperti kalimat menjemuk, dia bisa lebih dari dua induk kalimat. Kemudian konjungsi yaitu yang menghubungkan kata penghubung, yaitu menghubungkan antara kata dengan kata, kemudian kalimat dengan kalimat dalam satu paragraf. Contohnya dan, atau, tetapi, sudah. Anak-anak bisa lihat di sini, nanti kalau untuk dicatat silahkan. Kemudian antonim dan sinonim di sini. Antonim yaitu kata-kata yang memiliki pertalian makna bertentangan, sedangkan sinonim adalah kata yang memiliki makna yang sama atau hampir mirip. Misalnya ciri, tanda, benar, betul, dari suang malam dan sebagainya. Ya. Demikian anak-anakku sekalian, tugasnya adalah buatlah sebuah kerangka teks laporan hasil observasi. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah kamu buat kerangka saja, jangan membuat teks. Nanti kalau untuk teks kita rekonstruksi, kalian akan menyimak video dalam bentuk
laporan teks hasil observasi. Ya, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika ada pertanyaan agar ibu tahu siapa yang membuka video ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.